Video ini disponsori oleh Fate Fantasy 3D, sebuah game MMORPG dengan cerita yang epic banget. Jadi, di game ini lu berperan sebagai kaisar petarung yang doyan banget ngeperluas kekuasaan sekaligus ngejelajah kota-kota sampai berbagai dunia di Fate Fantasy 3D. 10 kota berbeda dengan kualitas animasi 3D yang mantep. Udah gitu, lu juga bisa ngalamin pergantian musim dari panas sampai dingin. Bisa ngaliansi bareng player lain lah. Ada turnamennya, bahkan sampai ada kawinnya segala. Sebagai game yang masuk kategori hack and slash, sebenarnya pas lu mainin di game, lu kudu secara konstan mencet tombol command attack-nya. Tapi jangan khawatir, kalau seandainya lu lagi sibuk karena sesuatu, nge-marathon hentai misalnya, lu bisa pakai sistem auto battle yang ada di game ini. So, tunggu apa lagi? Support Distrik Anime dengan cara ngeinstall nih game dengan pakai link yang ada di deskripsi video ini. Mulai dari dongeng, anime sampai manga, tercipta dari imajinasi liar para manusia yang berhasrat bikin sebuah cerita atau dunia fantasi yang indah buat ngeharem. So, gimana jadinya kalau dunia fantasi tersebut terinspirasi dari kisah nyata yang ada di dunia yang kita semua tinggalin? あんな手紙の内容は全部嘘。本心が見えないわ。私はあの方の本当の気持ちが知りたいの。本当の気持ちが知りたい。 Halo, gue Andres, selamat datang di Distrik Anime. Hari ini gue bakal ngebahas tentang anime-anime apa aja yang ceritanya keinspirasi dari kisah nyata. Kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya ke teman-teman lu yang lain, supaya makin banyak yang dapat rekomendasian anime menarik lainnya dari Distrik Anime. Terus, kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Aoi Bungaku Series, tayang perdana Fall 2009. Diadaptasi dari 6 cerita novel karya para novelis Jepang terbaik sepanjang sejarah. Di anime ini, tiap beberapa episodenya nampung masing-masing dari ke-6 cerita itu. Iya, gue tahu, cerita novel emang bukan kisah nyata. Tapi menurut novelisnya, cerita-cerita yang mereka tulis di sini terinspirasi dari pengalaman, lingkungan, sampai perasaan mereka sendiri. Ara, 今日はもう上がり？お前の客は？ ああ、トイレよ。 Nomor 2, Vinland Saga, tayang perdana Summer 2019. トールズに感謝するんだな。てめえらクソガキ100人でも釣りの苦しだ。 Jelas, Vinland Saga terinspirasi dari penaklukan laut sampai darat yang dilakuin bangsa Viking ketika tahun 1013-an. Penemuan Greenland sama Iceland lah, sampai penjajahan yang dilakuin Inggris kala itu. Di anime ini, ceritanya berfokus ke seorang bocah bernama Thorfinn. Nih bocah adalah keturunan dari prajurit Viking terkuat bernama Thor. Tapi tragedi nimpa mereka. Ayah sekaligus panutan si Thorfinn kudu mati di tangan para bajak laut. Yang akhirnya si Thorfinn punya tekad buat ngebalasin dendam ke para bajak laut itu yang udah ngebunuh babehnya. Nomor 3, Magi Series, tayang perdana Fall 2012. 今度こそ俺は迷宮に行って大金持ちになる。だから俺も楽しんじゃおっかな。間もなくサービスタイムです。楽しんじゃおっかな。 Mungkin yang diambil dari kisah nyata di dalamnya anime cuma tentang kerajaan-kerajaan di daratan Timur Tengah sampai Cina doang. Sedangkan para karakternya sendiri kebanyakan diambil dari kisah dongeng 1001 Malam. Contohnya ada si Sinbad lah, Alibaba, Aladdin, meskipun ada juga sosok bernama Solomon yang pastinya terinspirasi dari Nabi Sulaiman. Anime ini sendiri bercerita tentang para raja penakluk dungeon yang punya kekuatan dari jin yang dulu kepunyaan Solomon. Nomor 4, Bakuman, tayang perdana Fall 2010. 打ち上げる。できたら勝利。これはうまくできてる。本当に打ち上げるのは砂場か。はい。誠は砂場からメールで
予告のからくりを明智に教えてやる。はめられたことに気づく明智。Ceritanya berpusat di dua orang cowok yang bercita-cita jadi mangaka terkenal. Bakuman emang kagak ngadaptasi dari kisah nyata persorangan doang, tapi lebih mencakup topik umum tentang gimana rasanya kerja jadi seorang mangaka. Misalnya, proses pembuatan manga dari sketsa sampai dipublikasi. Meskipun ceritanya ditambahin bumbu drama, gua rasa kejadian sampai proses di dalam ceritanya bisa dibilang akurat sama kenyataan.何言ってんだよ。かやちゃん家事しながら仕事だって手伝ってくれただろ。 Nomor 5, Kantai Collection, tayang perdana Winter 2015. Kalau aja nih anime kadar moe-nya dikurangin, terus lebih serius nge-explore topik kapal-kapal perang di masa Perang Dunia berlangsung, pasti hasilnya bakal banyak yang suka. Seperti yang lu tahu, Kanchole adalah akar dari semua game atau anime yang ngemodifikasi kapal perang. Nah, kapal perang di sini semuanya ada di dunia nyata. Tapi bedanya, cerita di Kanchole bukan tentang perang dunia, melainkan perjuangan para cewek kapal itu ngelawan musuh yang muncul dari laut. Nomor 6, Sengoku Basara, tayang perdana Spring 2009. さすがは親方様。なんという抜かりなさ。この親方様、普通それ死にますから。 Berlatar waktu pas zaman Sengoku berlangsung, yaitu zaman dimana para jenderal sama prajurit yang udah norehin namanya di dalam sejarah Jepang ngelakuin pertarungan satu sama lain demi penaklukan dan pencapaian cita-cita nyatuin seluruh negeri Jepang. Jadi perlu lu tahu, meskipun banyak banget jurus-jurus yang ya bisa dibilang kagak masuk akal, semua tokoh sampai tempat di Basara berasal dari sejarah Jepang asli. Nomor 7, NHK ni Yokoso, tayang perdana Summer 2006. Terinspirasi dari penyakit mental yang ngerambat di kalangan masyarakat Jepang, yaitu hikikomori, suatu keadaan di mana seseorang nolak keberadaannya di dalam masyarakat atau lingkungan sosial. Entah itu karena alasan trauma, malu, dan sebagainya. Nah, di anime ini nyeritain tentang seorang mahasiswa penderita hikikomori yang berusaha sembuh dari penyakitnya itu dengan bantuan sukarela seorang cewek yang tiba-tiba datang di hidupnya. 誰だよ、瓶を割ったのは。俺だ。Nomor 8, Hotaru no Haka, tayang perdana Spring 1988. Sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar kenapa Amerika ngebom Jepang 2 kali. Meskipun yang pertama aja udah newasin korban jiwa yang banyak banget dan kagak ada sangkut pautnya sama perang. Nah, anime garapan studio legendaris bernama Ghibli ini ngangkat latar waktu setelah jatuhnya bom Hiroshima sama Nagasaki. Setsuko sama Seita, kakak beradik yang terus bertahan hidup di tengah brutalnya perang dunia kala itu. Anime ini tuh sebenarnya semi autobiografi dari kisah Akiyuki Nosaka, orang yang ngalamin pengeboman di Kobe yang dilakuin Amerika. なんや節子。ご飯やおから炊いたもあげましょうね。どうぞお上がり。 Nomor 9, Fate Series, tayang perdana Winter 2006.
Mulai dari kisah dongeng asal Timur Tengah, daratan Cina, Eropa, India, sampai tokoh-tokoh yang beneran ada di dunia nyata, semuanya digarap sama Fate. Meskipun kadang rupa sama kelamin mereka diganti-ganti. Buat yang belum tahu atau males ngikutin Fate karena franchise-nya banyak banget, Fate series ini bercerita tentang para roh pahlawan yang dipanggil lagi ke dunia demi bertarung ngeperebutin cawan suci yang bisa dipakai buat ngabulin segala permintaan. Para roh pahlawan ini berdasar dari para dewa ataupun para tokoh dunia yang ada di dunia nyata. 虫どもよ、奴を食らえ。食らい殺せ。やっちまえ青ひげの旦那、ぶっ潰せぶっ殺せ、ここは神様のおもちゃ箱だ。 Nomor 10, Gintama, tayang perdana Spring 2006. さやこありえへん、こんなこと私は認めへん。草薙さん、なんでここに帰ってくる。草薙さん、 Meskipun jadi sebuah anime yang punya cerita komedi kocak banget, ternyata latar waktu sampai para tokoh di anime ini diadaptasi dari tokoh asli. Meskipun nama mereka diubah-ubah dikit. Si Gintoki sendiri bahkan diambil dari kisah Kintoki. Shinsengumi juga semuanya dari tokoh asli. Tapi bedanya, biarpun ngambil latar waktu pas zamannya Shogun, di dunia Gintama ada alien yang invasi dan nguasain bumi. 今一瞬見えたの何？待て、その声！てめえ俺の部屋で何やってんの？ やっと抜けた。 Nomor 11, Tokyo Magnitude 8.0, tayang perdana Summer 2009. 外で待ってるから。あつちょっと入り口で止まらないでくれる？ Entah gimana anjir perasaan orang-orang yang bikin di anime dulu. Soalnya secara gak langsung di anime tuh ngeprediksi gempa berskala gede yang ngehantam Jepang 2 tahun setelah di anime rilis. Yap, gempa bumi 9 skala Richter yang ngeguncang Jepang tahun 2011. Cerita di anime sendiri berfokus ke sepasang adik kakak yang bertahan hidup buat pulang ke rumahnya ketika gempa dan pasca gempa 8 skala Richter yang berpusat di Tokyo terjadi. 本当はね、嫌いな食べ物いっぱいあるくせに硬いパンとかちゃんと食べて偉かったんですよ。本当に頑張ってた。 Nomor 12, Golden Kamuy, tayang perdana Spring 2018. 監獄にぶち込まれた。男は外の仲間に金塊のありかを何とか伝えようとしたが、手紙は一切書こうとしなかった。看守が盗むからだ。誰もが埋蔵金のありかを探っていたからな。 Berakar dari cerita nyata tentang veteran perang Rusia-Jepang, tepatnya pas peperangan Bukit 203. Saichi Sugimoto, jelmaan karakter anime manga yang keinspirasi dari veteran itu. Doi dijuluki sebagai Sugimoto si abadi karena Doi susah banget dibunuh. Setelah perang, si Sugimoto ini bertekad nyari harta karun demi ngatasin masalah finansial keluarga temennya yang gugur di medan perang. Selama pencarian harta itu, si Sugimoto ketemu berbagai macam orang yang kemudian jadi teman seperjuangannya. 白石はあそこでぶっ壊れてる。置いていこう。どうせ追ってくるだろ。ララやったー、大儲けだ。 Nomor 13, Mawaru Pingin Drum, tayang perdana Summer 2011. どこなの？私どうかしちゃったの？ひまりよかった、ひまり生きてるんだね。よかった。どうしたの、翔ちゃん？ Pada 20 Maret tahun 1995, berlokasi di Tokyo, terjadi sebuah serangan teroris yang nyerang stasiun bawah tanah pakai gas sarin. Yap, nih anime terinspirasi dari kisah nyata itu. Tapi ketika ditransformasiin jadi sebuah cerita anime, kisah ini kagak secara gamblang ngasih lihat kejadian waktu itu, melainkan pakai sebuah pesan tersirat di ceritanya, yaitu tentang dua bersaudara yang berusaha nyembuhin penyakit yang diderita adik mereka. あの日は雨が降ってたな。ひまりのベッド、近所のゴミ捨て場で見つけたんだ。 Nomor 14, Steins Gate, tayang perdana Spring 2011. マユシーです。そしてラボメンナンバー003スーパーハッカー発動いたる。ハッカーじゃなくハッカーだろ上皇。以上の3名だ。つーかそろそろ諦めた方がよくね。
Iya, gue tahu mesin waktu emang belum ada yang nyiptain sampai sekarang. Tapi cerita di Steins Gate ini sendiri berdasar dari kisah yang sempat viral pas tahun 2012 sampai 13-an, yaitu tentang kisah perjalanan waktu John Titor, orang yang ngaku datang dari masa depan buat ngambil komputer keluaran IBM yang bakal doi pakai buat ngedecode suatu skrip di masa depan. Nah, Steins Gate juga ngeadaptasi cerita itu. ようこそ我が助手マキセ・クリスいやクリスティーナ未来のことは誰にもわからない Nomor 15, Hetalia Axis Power. Tayang perdana Winter 2009. こうなったらこれしかありません。ピクト星の皆さん、私たちはあなたたちをおもてなしに来ました。皆さん、冷静になってよく考えてみてください。彼らは地球を侵略に Anime komedi yang bercandaannya nyerempet atau sarkastik soal negara-negara yang ikut berpartisipasi pas Perang Dunia 1 sama 2. Tapi bedanya, negara-negara itu dirubah jadi karakter dengan sifat yang mewakili negara jelmanya itu. Contohnya, pas Jerman sama Jepang kerjasama, Italia malah ngehianat, dan lain sebagainya. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau gimana, lu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga lu enjoy dan bisa nambah tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!